Assalamualaikum teman-teman, gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Sebelum ke pembahasan, kita kenalan dulu ya dengan tutor-tutor yang akan menjelaskan materi pada kesempatan kali ini. Asik! Hai, namaku Alfitan dari Cahyo, kelas 12 TOI-A, SMK 1 Cimahi. Halo, namaku Hikmalia Nurfadila, kelas 12 TOI-A, SMKN 1 Cimahi. Halo, nama saya Naufal Nafi dari kelas 12 TOI-A, SMK Negeri 1 Cimahi. Oke, perkenalannya sudah ya. Untuk tidak menunggu lama-lama lagi, let's check this video and enjoy! Pada pembahasan kali ini, kita akan menjelaskan tentang motor servo. Apa sih motor servo? Motor servo adalah motor yang mampu bekerja dua arah secara clockwise dan counterclockwise, yaitu gerak rotasi atau berputar dengan arah sebaliknya, di mana arah dan sudut pergerakan rotornya dapat dikendalikan hanya dengan memberikan pengaturan duty cycle sinyal PWM pada bagian pin kontrolnya. Berdasarkan supply atau sumber yang dibutuhkan, motor servo terdiri dari, bisa dilihat pada gambar yang berwarna biru yaitu motor servo DC, dan yang berwarna hitam motor servo AC. Desain motor servo. Desain motor servo adalah tempat gaya magnet yang dibuat oleh magnet permanen dan harus digunakan untuk menghasilkan torsi. Kemudian torsi tinggi dan efisiensi tersedia pada arus rendah dan ukuran kecil. Motor servo tidak memiliki kuas, sehingga ada sedikit kebisingan atau getaran dan tidak ada kotoran. Dan kontrol presisi tinggi tersedia dengan resolusi tinggi encoder. Bisa dilihat juga pada gambar bahwa pada desain motor terdapat penempatan-penempatan stator dan rotornya. Selanjutnya, bagian-bagian motor servo. Yang pertama ada stator. Stator terdiri dari inti dan belitan yang menghasilkan torsi. Teknologi penting adalah menerapkan inti iron dan masukkan banyak koil ke area yang sama. Inti terbagi atau tipe belitan terpusat yang dapat menyisipkan banyak koil ke area yang sama telah meningkat dengan kemajuan teknologi pembentukan dan penggulungan. Terutama desain menggunakan teknologi FEM menjadi biasa meminimalkan riak torsi dan torsi cogging. Kemudian motor servo menjadi berukuran kecil dan presisi tinggi. Bisa dilihat pada gambar bahwa yang berwarna merah merupakan winding dari stator atau inti dan belitan stator. Bagian-bagian motor servo yang kedua yaitu rotor. Bisa dilihat pada gambar, bagian rotor terdiri dari poros dan inti rotor dan magnet permanen. Itu dapat menghasilkan daya tinggi di ukuran yang sama tergantung pada kinerja magnet permanen. Jadi, memilih dan menerapkan magnet permanen adalah teknologi penting, terutama ia dirancang untuk meminimalkan torsi cogging melalui teknologi FEM dengan stator. Torsi cogging sendiri merupakan karakteristik yang melekat pada generator magnet permanen yang disebabkan oleh geometri generator yang dapat mempengaruhi start, menimbulkan bising, dan vibrasi mekanik. Jadi, pemilihan dan penerapan magnet permanen pada motor servo ini bertujuan agar tidak mempengaruhi start, mengurangi kebisingan, dan vibrasi mekanik. Driver motor servo. Driver motor servo ini digunakan untuk mengatur putaran atau derajat dari suatu motor servo. Driver ini juga yang mengeluarkan pulse. Untuk motor servo dengan drivernya biasanya harus satu merek dan satu tipe. Tidak bisa berbeda-beda karena pengoperasian dari motor servo ini berbeda-beda tiap merek. Bisa langsung melalui dengan komputer dan diprogram melalui saklar yang nantinya membentuk sinyal digital ataupun sinyal analog. Dan untuk motor servo yang DC biasanya bisa langsung digunakan di Arduino dan harganya lebih murah. Pada slide ini merupakan beberapa contoh driver motor servo AC, DC, dan Arduino. Yang warna hitam biasanya digunakan untuk motor servo yang torsinya besar. Dan yang berada di atas Arduino tersebut biasanya digunakan untuk motor servo bila banyak.
encoder. Digital encoder dapat dibagi menjadi tipe optik dan magnetik yang mengkodekan sinyal listrik ke sinyal digital. Jenis optik yang memiliki resolusi tinggi biasanya sering digunakan, bisa dilihat pada gambar, merupakan bentuk pengkodean sinyal listrik ke sinyal digital pada motor servo. Di sini kita bisa lihat material dari motor servo. Yang pertama metal, yang kedua sintetik, yang ketiga such as copper, yang keempat polyethylene, yang kelima stainless steel. Sudah dijelaskan sebelumnya di pengertian motor servo secara umum. Selanjutnya, motor servo ini dikategorikan menjadi dua jenis berdasarkan supply yang digunakan untuk fungsinya, seperti motor servo AC dan motor servo DC. Yang pertama, motor servo DC. Secara umum, motor servo DC termasuk sumber DC secara terpisah di bidang gulungan dinamo. Motor servo dapat dikontrol baik dengan mengatur arus medan atau arus angkat atau arus jangkar. Kontrol jangkar memiliki beberapa manfaat dibandingkan dengan kontrol medan. Demikian pula kontrol medan memiliki manfaat dibandingkan dengan kontrol jangkar. Selanjutnya ke jenis-jenis motor servo DC. Yang pertama, motor servo DC permanen magnet. Yang kedua, motor servo DC brush. Yang ketiga, motor servo DC brushless. Yang selanjutnya, yang pertama, motor servo DC permanen magnet. Ini adalah motor eksitasi permanen dimanapun medan sebenarnya disuplai oleh magnet yang stabil. Performa motor sama dengan motor medan permanen yang dikendalikan jangkar yang akan kami kenalkan di segmen berikutnya. Yang selanjutnya adalah motor servo DC brush. Motor servo ini menggunakan motor DC dengan sikat. Selanjutnya, motor servo DC brushless. Motor servo ini menggunakan motor DC tanpa sikat-sikat. Yang selanjutnya adalah motor servo AC. Motor servo AC adalah yang mencakup encoder yang digunakan oleh pengendali untuk memberikan umpan balik serta kontrol loop tertutup. Motor AC dapat ditemukan dengan akurasi yang tinggi dan dikontrol dengan akurat sesuai kebutuhan untuk aplikasi. Selanjutnya, jenis-jenis motor servo AC. Motor servo AC dibagi dalam berbagai jenis, yaitu yang pertama rotasi posisi motor servo, yang kedua rotasi kontinu motor servo, yang ketiga motor servo linear. Yang selanjutnya penjelasan dari jenis-jenis motor servo AC. Yang pertama, motor servo tipe rotasi posisi. Jenis motor servo yang paling umum adalah motor rotasi posisi ini. Output dari poros di motor berputar dengan 180 derajat. Jenis motor ini terutama terdiri dari perberhentian fisik yang ditempatkan di mekanisme gear untuk mencegah putaran di luar untuk melindungi sensor rotasi. Aplikasi dari motor servo ini biasanya dalam robot, pesawat, mainan, dan mobil yang dikendalikan, dan banyak lagi aplikasi. Yang kedua, rotasi kontinu motor servo. Kedua motor servo rotasi posisi umum dan motor servo rotasi kontinu adalah sama, kecuali dapat berjalan ke segala arah tanpa batas tetap. Sinyal kontrol secara bergantian menempatkan titik statis servo untuk memahami arah serta kecepatan rotasi. Penerapan motor servo rotasi kontinu ini mencakup ke antena parabola. Misalnya jika Anda berpergian sendiri menggunakan robot, Anda dapat menggunakan motor drive seperti robot mobile. Yang selanjutnya, yang ketiga, motor servo linear. Motor servo linear adalah salah satu jenis motor dan mirip dengan motor servo rotasi posisi, namun dengan mekanismenya yang ekstra berbeda untuk mengubah output dari lingkaran ke arah bolak-balik. Kami tidak dapat menemukan motor ini dengan mudah
meskipun kadang-kadang Anda dapat menemukannya di toko elektronik dimanapun mereka digunakan seperti aktuator dalam pesawat model canggih. Jadi ini semua tentang jenis-jenis motor servo dengan prinsip kerja dari motor servonya itu sendiri. Karakteristik motor servo AC. Karakteristik motor servo dapat dilihat dari gambar berikut. Ini diambil dari salah satu datasheet. Yang pertama bisa langsung saja dilihat pada shaft. Ada dua jenis tipe shaft, poros berongga dan poros padat. Yang kedua itu frame atau casing ya, casing depannya. Ada 7 bingkai, 40 atau 60 atau 80, 130 atau 180 atau 220 atau 280 mm. Itu merupakan ketebalannya. Length. Dengan perubahan panjang motor, inersi berbeda dari motor dapat dirancang. Yang selanjutnya, Widing. Dengan pengalaman panjang dan teknologi tinggi untuk desain motor, Mekapio Honda sadar sistem sayap paling optimal untuk kecepatan tinggi dan berbagai kisaran daya input. Yang kelima itu magnet. Output torsi tinggi dimungkinkan pada lebih kecil ukuran dengan mengadaptasi neodymium permanen magnet kinerja tinggi di kelasnya. Yang terakhir itu encoder, hampir sama seperti sensor. Rotary encoder yang merubah dari sinyal dari gerakan berubah menjadi sinyal digital. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambarnya. Mana widing, mana magnet, mana encoder, mana leg, mana frame, mana shaftnya. Karakteristik motor servo DC. Karakteristik motor servo DC memiliki gearbox. Gearbox ini yaitu berupa gear-gear yang merubah dari kecepatan tinggi dirubah menjadi torsinya yang lebih besar dan RPM-nya diturunkan menjadi 60 RPM atau kecepatannya diturunkan, sedangkan torsinya dinaikkan. Terus ada DC motor, suatu penggeraknya supaya gearbox dapat bergerak, dan ada potensiometer. Nah, potensio ini digunakan untuk mengatur berapa derajatnya yang dari pulse tersebut. Di sini ada tertulis variabel volt atau variabel yang berubah-ubah dan jangkarnya relatif. Terus ada control sirkuit. Nah, pada bagian ini digunakan untuk yang pulse-nya itu yang seperti di cara kerja nanti, di prinsip kerja nanti. Nah, untuk mengatur si potensio itu supaya perputarannya dapat diatur sendiri ya sesuai yang diinginkan. Nah, selanjutnya prinsip kerja motor servo seperti sudah dijelaskan pada karakteristiknya. Nah, sekarang masuk kepada prinsip kerja motor servo. Prinsip kerja motor servo AC maupun DC itu sama saja, intinya mengatur pada pulse-nya. Prinsip kerja motor servo dikendalikan dengan menggunakan sinyal modulasi lebar pulsa atau PWM yang sering kita sebut melalui kabel kontrol. Lebar pulsa sinyal kontrol yang diberikan akan menentukan posisi sudut putaran dan poros motor servo. Sebagai contohnya, lebar pulsa dengan waktu 1,5 milisecond akan memutar poros motor servo ke posisi 90 derajat. Bila kurang dari 1,5 milisecond akan berputar ke arah 0 derajat atau ke kiri berlawanan dengan arah jarum jam. Sedangkan bila pulsa yang diberikan lebih lama dari 1,5
milisecond, maka poros motor servo akan berputar ke arah posisi 180 derajat atau ke kanan searah jarum jam. Biar lebih jelasnya bisa dilihat pada slide selanjutnya, yaitu ada gambar pulsanya. Dapat dilihat dari gambar ini salah satu contoh gambar PWM atau pulsa. Ketika lebar pulsa kendali telah diberikan, maka poros motor servo akan bergerak atau berputar ke posisi yang telah diperintahkan dan berhenti pada posisi tersebut dan akan tetap bertahan pada posisi tersebut. Jika ada kekuatan eksternal yang mencoba memutar atau mengubah posisi tersebut, maka motor servo akan mencoba menahan dan melawan dengan besar kekuatan torsi yang dimilikinya. Namun motor servo tidak akan mempertahankan posisinya untuk selamanya. Sinyal lebar pulsa kendali harus diulang setiap 20 milisecond untuk menginstruksikannya agar posisi poros motor servo tetap bertahan pada posisinya. Berikut ini adalah ilustrasinya seperti gambar yang ada pada slide ini. Sekarang masuk ke bagian terakhir, yaitu kelebihan dan kekurangan motor servo. Kelebihan motor servo antara lain akurasinya tinggi, motor servo tidak bergerak atau beresonansi saat beroperasi. Selanjutnya efisiensinya tinggi, rasio torsi terhadap inersinya tinggi, tidak bising meskipun pada RPM yang tinggi, fleksibel dan mudah dikontrol dan diprogram melalui output digital. Kekurangan motor servo ini antara lain harganya relatif lebih mahal dibandingkan motor-motor lainnya, mau AC mau DC lebih mahal dari motor servonya, dan dimensi untuk motor servo ini lebih besar karena membutuhkan suatu driver untuk mengaturnya dan tidak bisa langsung digunakan tanpa driver. Bagaimana pembahasan materinya? Semoga paham dan bermanfaat ya. Sampai ketemu di lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.